Salam Pak Suyoto dan kawan-kawan. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Pauline, kemudian ada Katrina Olivia dan juga Alvin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika profesi yang khususnya nanti akan membahas tentang etika dalam dunia kerja, kemudian komunikasi dan juga etika bisnis. Untuk yang pertama, etika kerja sendiri itu adalah tingkat profesionalisme yang ditunjukkan dari nilai, sikap, dan juga perilaku seseorang dalam bekerja. Etika kerja ini gunanya itu untuk memastikan bahwa seseorang telah menjalankan tugasnya dengan benar, bertanggung jawab, dan juga dapat dipercaya. Kemudian di sini ada 5 poin penting dalam etika kerja. Yang pertama, tentunya pekerja itu harus disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian juga harus ada tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada kejujuran dan juga integritas. Yang keempat, kemampuan dalam beradaptasi baik dalam teknologi maupun dalam dunia kerja. Kemudian untuk yang terakhir itu mereka harus bekerja sama. Apa saja yang perlu disiapkan dalam dunia kerja? Untuk yang pertama, itu harus menyiapkan mental dan juga etika profesional. Karena mental yang kuat, pola pikir yang matang, dan juga pemahaman mengenai etika kerja membuat kita dapat menghadapi tekanan dan juga bertanggung jawab. Untuk yang kedua, dibutuhkan keterampilan teknis maupun digital. Karena jika seseorang dapat menguasai tools, maka pekerjaannya akan jadi lebih efisien dan mereka mampu bersaing. Untuk yang ketiga, itu ada komunikasi dan adaptasi, di mana komunikasi yang baik dan juga bekerja dalam tim maupun adaptasi budaya dan teknologi baru akan mendorong efektivitas dalam kerja dan juga meningkatkan kinerja tim. Oke, lanjut kita ke etika bisnis. Etika bisnis sendiri itu secara pengertian adalah prinsip moral yang mengatur perilaku dalam kegiatan bisnis. Mencakup dari pengambilan keputusan, cara kita bertindak atau tindakan, dan hubungan perusahaan dengan pelanggan, mitra, investor, dan masyarakatnya sendiri. Tujuan Tujuannya sendiri dari etika bisnis adalah memastikan bisnis itu berjalan secara adil, jujur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dalam etika bisnis sendiri, terdapat 5 prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu yang pertama adalah prinsip otonomi, lalu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan juga prinsip integritas moral. Untuk mencapai kematangan dari etika bisnis sendiri, sebenarnya persiapan yang diperlukan itu kurang lebih sama seperti yang ada di etika kerja tadi. Lalu kita bisa ambil sedikit studi kasus di sini seperti studi kasus berikut yang sudah saya pilih, yaitu bonus fiktif untuk tim sales, di mana manajer sales pada sebuah perusahaan membagikan bonus kepada timnya, tetapi ia memotong sebagian komisi yang seharusnya diterima karyawan junior yang seharusnya diterima karyawan junior. Ia menyembunyikan laporan performa supaya bonus total terlihat lebih kecil, lalu mengambil selisihnya untuk dirinya sendiri. Mari kita tinjau untuk studi kasus berikut, bisa langsung next slide saja. Terdapat pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yaitu pertama prinsip keadilan, di mana membagi bonus tidak sesuai dengan porsi performa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekannya. Lalu ada prinsip kejujuran, memalsukan laporan kinerja. Lalu juga ada integritas moral, di mana dia mengambil hak bawahan demi keuntungan pribadinya sendiri. Lalu juga ada tanggung jawab, mengkhianati kepercayaan perusahaan yang sudah diberikan kepadanya. Lalu terdapat prinsip saling menguntungkan, di mana tidak ada win-win solution, hanya dirinya yang diuntungkan. Dampak dari pelanggaran etika bisnis sendiri itu besar, karena tidak hanya terhadap diri sendiri, namun juga berdampak pada perusahaannya dan juga masyarakat yang menggunakan sarana ataupun juga jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dampaknya sendiri dari kasus ini adalah menurunnya moral tim sales, lalu ada juga karyawan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan, serta tingkat turnover meningkat karena merasa tidak dihargai, lalu perusahaan rugi dalam jangka panjang. Nextnya sendiri, silakan. Yang berikutnya itu adalah sebuah quotes kecil di mana bisnis yang besar bukan hanya yang menghasilkan profit, tapi yang meninggalkan dampak positif bagi manusia dan masyarakat.
Baik, kita masuk kepada etika komunikasi, di mana secara sederhana, etika komunikasi adalah cara kita berkomunikasi dengan sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain, baik secara langsung maupun lewat media digital seperti chat, email, dan media sosial. Penting untuk diingat, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita tulis itu mencerminkan kepribadian dan sikap kita, sehingga etika komunikasi perlu dijaga dalam setiap situasinya. Baik, pada prinsip-prinsipnya ada beberapa prinsip dasar dalam etika komunikasi. Yang pertama itu adalah sopan dan santun. Jangan menggunakan kata-kata yang menyinggung dan atau merendahkan orang lain. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami supaya pesan tidak salah tafsir. Yang ketiga, penting untuk mengendalikan emosi. Sebaiknya kita tidak mengirim chat atau komentar saat sedang marah karena bisa berujung pada konflik. Dan yang terakhir adalah jaga privasi dan jangan ikut menyebarkan hoax atau gosip, terutama di grup dan media sosial, karena itu bisa merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Kita akan langsung lanjut kepada contoh pada etika komunikasi, di mana pada saat chat ke dosen, idealnya diawali dengan salam, lalu menjelaskan singkat nama, NPM, kelas. Kemudian tujuan pesan dan ditutup dengan ucapan terima kasih. Gunakan bahasa yang baku, hindari bahasa gaul berlebihan atau huruf kapital semua, karena terkesan berteriak. Untuk email, buatlah subjek yang jelas, isi singkat tetapi tetap lengkap, dan tetap menggunakan bahasa sopan dan formal. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa etika komunikasi bukan hanya soal sopan santun, tapi juga mencerminkan profesionalitas dan kedewasaan kita dalam berinteraksi, terutama di dunia digital. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.